Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik, para pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan semangat belajarnya tetap tinggi, ya. Jangan sampai kendor, gas terus. Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh penerapan dari materi array. Tapi array-nya khusus array yang satu dimensi ya. Jadi saya akan memberikan contoh sederhana bagaimana menggunakan array ya, bagaimana eh, menginisialisasi nilai ke dalam array, bagaimana mendapatkan isi dari atau nilai dalam suatu array untuk kemudian ditampilkan dan seterusnya. Oke, langsung saja masuk ke contoh programnya. Jadi mari kita ingat sama-sama ya, mari kita ingat kembali bahwa array itu adalah suatu tipe data turunan ya, suatu tipe data turunan yang dapat kita gunakan ya pada variabel konteks ini adalah variabel array ya, yang dapat kita gunakan untuk menampung nilai atau data lebih dari satu nilai dengan tipe data yang sama ya. Jadi suatu variabel array itu dapat menampung lebih dari satu nilai dengan tipe data yang sama. Ya. Berbicara mengenai array satu dimensi berarti kita berbicara mengenai ya array larik karena satu dimensi berarti cuma ada satu baris ya kalau kita representasikan atau visualisasikan ke dalam sebuah gambar ya itu array itu ya kurang lebih seperti ini ya maaf oke jadi array itu yang array satu dimensi ya satu baris dan banyak kolom tergantung banyaknya elemen jadi ini adalah indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4 saya maunya 100 Pak ya silahkan tambah sampai 100 seperti itu. Nah, kalau kita mendeklarasikan sebuah array dengan 5 elemen, berarti indeksnya itu sampai 4 ya, karena indeksnya dimulai dari 1. Dan ini adalah 5 elemen ya, kita sebutnya elemen. Sedangkan yang di atas ini adalah indeks. Oke, pada program ini pada fungsi main kita lihat di baris ke-6, di sini ada pendeklarasian sebuah variabel array ya, bertipe integer. Oke, bertipe integer, kemudian di sini belum diisikan nilai apapun, jadi hanya dideklarasikan bahwa variabel array ini dengan nama nilai itu dapat menampung 5 data bertipe integer ya. Sehingga ya terbentuklah ya seperti ini kurang lebih ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di baris ke-7 ya, di baris ke-7 itu kita menggunakan sintaks penginisialisasian nilai ya ke dalam array nilai. Di sini perintahnya adalah nilai, kemudian indeksnya, alamat indeksnya sama dengan 6. Nah, karena di sini ada operator sama dengan, berarti nilai 6 ini masuk ke dalam indeks ke 0 dari array nilai ya. Jadi ini adalah array nilai. Indeks ke nolnya yang mana? Yang ini, berarti ini diisi dengan nilai 6. Kemudian di baris ke-8 itu ada perintah mengisi nilai min 2 ke dalam indeks keempat dari variabel array nilai ya. Nilai indeks keempat sama dengan min 2 berarti kita mengisinya di sini. Ya, di sini min 2. Pak, bukannya ini 5? Tidak, ingat sekali lagi bahwa ini adalah indeks ya. Ini indeks bukan ukuran. Kalau di konteksnya adalah mendeklarasikan variabel, variabel bertipe array, maka yang diisi di sini bukan indeks tetapi ukuran array-nya. Oke? Ya. Sehingga karena tadi saya ulangi lagi bahwa karena kita mendeklarasikan 5 elemen pada array nilai, maka yang terbentuk adalah ya 5 elemen. Tetapi karena indeksnya dimulai dari 0, maka indeks tertingginya bukan 5, tetapi 4.
Oke, paham ya? Nah, lalu kemudian masuk ke baris ke-11 ya. Di sini ada perintah seperti ini. Nilai eh, buka kurung siku 3/2 tutup kurung siku sama dengan 2. Ini sama saja artinya dengan 1. Kenapa bisa 1? Karena ini, ya saya tulis di sini saja, ini 3/2 ya, itu kan sama dengan kalau saya tulis seperti ini sebenarnya. Ya, 3 dibagi 2 itu berapa? 1,5 kan? Tapi kan tidak ada indeks 1,5, maka nilainya dibulatkan menjadi 1. Itu secara default akan dibulatkan menjadi 1. Nah, sehingga ini sama saja dengan indeks ke 1. Oke? Nah, sehingga karena di sini ada operator penugasan sama dengan 2, maka 2 akan masuk ke dalam indeks ke 1. Nah, seperti itu. Paham ya? Lalu kemudian di baris ke-12. Nah, di baris ke-12 ada perintah nilai indeks kedua sama dengan nilai indeks ke-0. Nah, nilai indeks ke-0 itu berapa? Nilai indeks ke-0 itu sama dengan 6. Diambil dari mana ya? Dari sini, kan? Ini adalah perintah untuk mengakses nilai indeks ke-0, sedangkan ini adalah perintah untuk mengisikan nilai ke indeks kedua ditandai dengan operator sama dengan. Sehingga nilai 6 juga masuk ke dalam indeks kedua. Nah, seperti ini. Oke ya? Lalu kemudian di baris ke-15, nilai kemudian indeks ketiga sama dengan nilai indeks ke-1 ditambah nilai indeks kedua. Ini sama saja kalau saya tulis seperti ini. Ya, nilai indeks ketiga sama dengan nilai indeks ke-1 berapa? 2 kan? 2 ditambah nilai indeks kedua berapa? 6. Berarti 2 tambah 6 sama dengan 8. Berarti 8 masuk ke dalam indeks ketiga. Sehingga indeks ketiga pada variabel nilai, array nilai adalah 8. Nah, oke, paham ya? Nah, sehingga kemudian di sini baris ke-17 dan 18 itu kita menampilkan ya. Jadi di sini kita menampilkan nilai indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga, dan indeks ke-4. Nah, kalau kita menjalankan program ini, maka ya kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya. 6268 min 2. 6268 min 2. Ya. 6268 min 2. Sama kan? 6268. Ini kan? Oh maaf. 6268 min 2. Jadi seperti itu ya, teman-teman, adik-adik. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat mudah dipahami, ya, sehingga teman-teman bisa lebih mudah dan paham untuk bagaimana menerapkan array satu dimensi ini, ya, seperti itu. Kalaupun misalnya ya, saya coba berikan contoh bagaimana prosesnya yang terjadi di dalam. Di sini saya akan memberikan, kita mendebug ya, kita mendebug dan kita tampilkan watch dan kita run. Oke. Ya, di sini kalau kita lihat watch-nya, ya, kelihatan ya. Maka akan di sini kan di baris ke-6 kita telah mendeklarasikan variabel nilai ya yang bertipe array. Sehingga terbentuklah variabel array bernama nilai, di mana nilai-nilai ini yang ada ini di dalam ini nilai yang kita tidak ketahui asalnya. Seharusnya kan ini nilainya 0 ya. Tapi ini kita tidak ketahui dari mana asalnya, jadi unexpected value lah istilahnya. Nah, kemudian ketika baris ke-7 telah dieksekusi, jadi teman-teman jangan dihiraukan dulu ya nilai ini, jangan bingung dengan nilai ini. Jadi nilai ini itu nilai acak yang memang datang tiba-tiba seperti itu. Jadi tidak perlu dihiraukan dulu. Lihat di baris ke-7 setelah kita mengeksekusi, ini kan indeks ke-0 diisi dengan nilai 6. Maka perhatikan indeks ke-0 nilainya akan berubah menjadi 6. Ya, ini kan berubah menjadi 6. Nah, kemudian ketika indeks keempat diisi dengan min 2, maka indeks keempat akan berubah menjadi min 2.
Oke, ya, ini ya, minus 2 kan. Kemudian di sini 3 per 2 sama dengan 2. 3 bagi 2 kan 1,5, tapi dibulatkan ke bawah menjadi 1. Sehingga yang akan berubah adalah indeks ke 1 menjadi isinya adalah 2. Nah, ini kan. Nah, kemudian nilai indeks kedua sama dengan nilai indeks ke 0. Indeks ke 0 kan 6. Berarti indeks kedua seharusnya nilainya 6. Kita lihat lagi. Nah, 6 kan? Nah, kemudian di sini nilai indeks ketiga sama dengan nilai indeks ke satu ditambah nilai indeks kedua. Indeks ke satu adalah 2 dan indeks kedua adalah 6. 6 tambah 2 adalah 8, sehingga indeks ketiga seharusnya berisi 8. Nah, seperti ini. Sehingga ketika ditampilkan, otomatis ya outputnya seperti ini, ya. Ini isinya. Oke? Ya. Oke, teman-teman. Itu yang ini ya, ini kelihatan nih. Nah, oke, teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan mengenai array satu dimensi ini, ya. Semoga dapat mudah dipahami. Eh, jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.